Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Hari di Hartomotif. Oke teman-teman, kali ini gue lagi mau nge-review mobil yang harganya sekitar 40-60 jutaan. Ya bener, teman-teman pasti familiar banget ya sama mobil ini ya. Ini mobil udah ada dari tahun 70-an. Generasi pertamanya sampai sekarang, generasi kelimanya yang paling maksimal itu kapsul masih dipakai di jalanan teman-teman. Harganya berapa? Terjangkau banget buat teman-teman yang mau jalan mudik pulang kampung, apalagi lintas Sumatera. Wah, paling diandelin teman-teman. Yuk kita review dari dekat. Kalau kita lihat di sini teman-teman, lampunya itu masih standar banget, masih pakai lampu bohlam. Dia belum diganti, simple. Kenapa gue pilih contohnya mobil ini di angka 40-60 jutaan? Karena mobil ini paling bandel teman-teman. Mobil ini tuh paling badak dari beberapa mobil yang pernah gue lihat. Yang pertama mungkin Panther, tapi kan Panther diesel ya, itu beda lah. Ini bensin teman-teman, bensin 1,8 FI, EFI udah injection, udah bagus banget. Tapi yang ini tipenya LSX. LSX tuh bedanya apa aja sih? Cuma ada di interiornya teman-teman, bukan yang di luarnya segala macam. Secara look dari luar sama semuanya. Long juga, long sasis. Dia punya 7-seater. Nah, ini buat interiornya teman-teman, tuh lihat aja. Standar banget, normal banget yang kita biasa lihat. Nggak ada perubahan apa-apa, sedikit aja sih sebenarnya di sini. Ini ada double blowernya dipasangin karena seri LSX itu nggak ada double blower, hanya single blower. Nah, buat door trimnya sendiri, ini udah bludru ya teman-teman ya. Udah bludru, ditutup sama plastik, tapi plastiknya udah kemakan usia. Tapi no problem lah, di tahun segitu udah oke banget nih mobil. Udah ada sound systemnya, udah pasti. Head unit udah diganti teman-teman. Yang ini tuh head unitnya udah diganti, pakai head unit Android. Terus juga bawaan aslinya ini udah power steering. Power steering juga, sudah juga power window juga teman-teman. Jadi lo beli harga 40-60 jutaan mobil kayak gini, mint condition, wah gila sih, keren banget. Nah, buat selanjutnya mungkin nanti gue bakal ngobrol sama yang punyanya. Kita lihat bangku seat keduanya. Sorry banget nih agak kotor dan berantakan teman-teman ya. Udah problem. Nah, sebenarnya ini ada headrestnya teman-teman, tapi karena yang punya masih anak muda nih, jadi dicopot-copotin nih bangku depan sama bangku belakang gitu. Oke, gini aja dulu buat interiornya. Kita lihat mundur lagi ke belakang. Di belakang tuh ada garnish chrome yang udah diganti ke LGX. Terus lampu belakang juga udah oke. Lampu belakangnya ini tipe standar bohlam dan ini aman banget teman-teman. Kalau lu ketemu di mana, di Sumatera atau di mana gitu ya, itu udah keren banget, gampang banget cari spare partnya. Ini tipenya LSX FI 1,8 liter. Lumayan responsif mobilnya, tapi juga bukan yang superior banget dan boros banget. Untuk velg ini udah bawaan ya teman-teman ya. Ini velg bawaannya ring 14. Pengeremannya tetap sama, depan pakai cakram dan belakang pakai tromol. Di belakang juga mungkin kelihatan teman-teman di sini. Dia masih pakai per daun untuk belakangnya. Makanya dengan bobot yang sebesar ini mobil bener-bener empuk banget teman-teman. Gue bawa ini sama gue bawa Xenia gue itu beda jauh rasanya, karena bawa ini tuh bobotnya lebih berat tapi lebih nyaman dipakai. Kayak lu pakai mobil-mobil tank kayak misalnya Volvo atau Toyota Reborn gitu ya. Innova Reborn ini mirip-mirip lah dengan kayak gitu bantingannya. Power steeringnya sih yang masih oke banget.
Nah, dari sisi sebelah sini, di kiri itu ada emblem Kijang sama kebanggaan dia. Kijang tuh apa sih teman-teman? Setahu gue Kijang itu singkatan dari kerjasama antara Indonesia dan Jepang, sehingga melahirkan mobil ini, mobil generasi pertamanya. Mobil ini juga udah dilengkapin sama spion yang elektrikal. Cukup banyak juga sih rubahannya. Pasti karpet dasar udah diganti, udah ditambahin gitu ya. Terus juga ya standar-standar mobil 90-an 2000-an lah. Jadi bener-bener masih fresh lah di mata gitu. Head unitnya kayak gitu aja. Headrestnya sama ya teman-teman ya. Terus juga ini adalah manual 6 percepatan. Gimana teman-teman? Harga 40-60 jutaan worth it nggak kira-kira menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, sekarang gue coba kendarain. Nah, gue tingginya 183. Tinggi gue masih nyaman banget di sini. Legroomnya juga masih tinggi. Secara visibility-nya gede banget layarnya. Nih, kaca depannya tuh lebar banget mobil ini, dan kursinya adjustable depan sama belakang. Kalau steering dia nggak adjustable teman-teman, dia udah kepatok segini, beda sama mungkin generasi berikutnya kayak Reborn atau Innova. Nah, di mesin ini mesinnya 1800 cc, injection udah EFI, baik lagi, jadi responsifnya luar biasa, iritnya juga luar biasa, beda sama karburator. Nah, keunggulannya karburator dibandingin sama injection adalah karburator itu dalam perawatannya cukup mudah, tetapi kalau soal irit, lebih irit dari lebih mending lu ngambil EFI, itu lebih irit gitu. Tapi buat luar kota sama aja sih sebenarnya sekarang mah. Kalau dulu mungkin lebih banyak orang-orang yang pakai karburator buat mesinnya, jadi mereka lebih gampang nyari bengkel-bengkelnya. Secara mesin ini halus banget, dari tahun 2001 keluarannya. Ini mesinnya terawat banget, dan lu mungkin nanti bakal gue kasih lihat kilometernya di 140. Bentar lagi kita ngobrol-ngobrol sama yang punya ya teman-teman ya. Ini gue lagi on the way gerimis, jadi gue nyari tempat yang lumayan bisa buat ngobrol. Oke, ikutin ya. Oke teman-teman, gue sekarang lagi ada di mobil Kijang. Di interiornya, klasternya semua itu secara garis besar gue bisa ngomong kalau ini sederhana banget. Mobil tahun itu yang paling baik adalah mobil yang simple dan gampang digunakannya gitu ya. Beda sama mungkin varian dari Honda, mereka juga mengejar pasar-pasar yang berbeda gitu, bukannya 7-seater banget. Jadi Toyota Kijang ini sangat mendominasi pada saat itu. Gue mau ngasih lihat kalian, ini adalah dashboardnya. Dashboardnya halus banget, tetapi dia hard touch karena dia nggak ada lapisannya lagi. Plastik normal biasa. Dari kisi-kisi AC-nya kita bisa lihat mobil ini memang terawat banget. Kenapa? Karena kisi-kisi AC-nya masih kuat, teman-teman, masih kaku, masih bersih, mulus gitu. Di sebelah kanan juga ada buat ngatur buat electric spion gitu ya. Jadi electric mirrornya bisa di adjust dari samping sebelah kanan. Di setir sendiri, setirnya ini udah dilapis karena dalamnya seperti biasa kulit jeruk, tapi agak keras, beda dengan keluaran baru seperti Avanza atau Xenia. Nah, di klasternya sendiri, di sini cuma ada tachometer, terus sama kilometer, ada bensin besar banget, sama temperatur. Udah, itu aja. Simple banget teman-teman. Selain itu, kalau kalian bisa lihat di sini ada pengaturan AC yang cuma ada low, regular, sama high untuk keep fan-nya. Tetapi
ada dua di sini. Yang pertama untuk mengatur fan, yang kedua untuk mengatur suhu, teman-teman. Dan suhunya juga simpel banget, cuma dibagi di 5 percepatan sekaligus mati. Jadi mati, kecil, sedang, reguler, naik sedikit, baru high yang dingin banget gitu. Untuk hazard ada di sebelah kanan di depan, persis di depan view dari si pengemudi. Untuk di kanan sendiri, di kanan itu ada pengaturan lampu. Seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya, di sebelah kanan itu lampu, di sebelah kiri itu udah normal seperti biasa. Di sebelah kiri kita bisa lihat untuk bangku penumpang, dia disediakan konsol box yang lumayan cukup gede, tetapi adanya di atas dashboard. Beda sama mobil mungkin Avanza atau Xenia yang ada di bawahnya, di dekat kaki gitu ya. Langsung ada box di depannya gitu. Nah, untuk passengernya sendiri emang nggak banyak yang bisa yang bisa direview karena standar banget. Di sini juga mungkin teman-teman tahu lah mobil Kijang itu dalam seperti apa. Yang gue mau tekankan adalah mobil ini sangat kuat dan bandel, teman-teman. Dari perbincangan kita tadi, dari obrolan gue sama Om Pras, dia bilang mobil ini belum pernah turun mesin dari tahun 2001, teman-teman. Gila, 2001. Udah berapa tahun berarti sampai sekarang? Udah sekitar 20 tahunan ya, teman-teman. Dan itu masih kuat banget. Dan gue kenapa rekomendasiin mobil ini? Karena buat teman-teman yang mungkin keuangannya biasa aja, nggak high banget gitu ya, terus tapi mau pulang mau bawa mobil yang nyaman, yang aman, yang menurut gue cukup worth it, lalu beli tanpa rewel, tanpa ribet segala macem, lu bisa beli mobil ini di angka 40 sampai 60 jutaan gitu. Terakhir gue dapet kemarin di daerah Lenteng Agung, mobil kayak gini persis 2002, tapinya 2002 LSX, belum double blower, dia minta 57 juta, belum nego, teman-teman. Jadi kalau teman-teman jago negonya, tahu pasarannya, mungkin teman-teman bakal dapat harga lebih murah lagi. Halo teman-teman, seperti janji gue tadi, setelah gue review mobilnya, gue bakal ngobrol sama yang punya mobil. Nah, ini kenalin teman-teman gue, Om Pras. Halo. Om Pras, Ya, apa kabar nih? baik Bang. Puasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Teman-teman juga jangan lupa puasa ya. Gue lagi review siang-siang. Kita puasa di sini, jadi gue nggak nyediain apa-apa di sini, teman-teman. Oke, gini Om, yang gue mau tanya, mobil ini tahun berapa Om? Ini tahun 2001 akhir, karena bulan-bulan Desember gitu ya. Tapi kalau di STNK itu udah 2002. Biasa kalau perpindahan, ini tangan kedua ya, tangan kedua. Udah pindah dari hak milik, biasanya mundur 1 tahun. Oh, STNK gitu. seperti itu. Oke. Udah pegang mobil ini berapa lama Om? Saya itu dulu ngangkat kalau nggak salah 2010 dari salah satu pedagang jam terkenal di Senen. Engkong. Sejarahnya dia itu dulu sebenarnya suruh ganti mobil sama anaknya, tapi dia sayang. Nah, setelah mau nggak mau harus dijual juga, dia upgrade ke Kijang Innova. Nah, akhirnya Kijang ini dijual. Dia rumahnya di Galur. Perjalanannya dari Galur ke Senen bolak-balik dari pagi sore pulang, pagi sore pulang. Itulah yang menyebabkan Kijang ini, saya tertarik dengan Kijang ini karena kilometernya pun masih gila. Oke. Jadi teman-teman, ini mobil ternyata cuma dipakai dari Galur sampai Senen. Tahu kan, nggak sampai 10 km teman-teman, cuma deket banget. Dan itu bolak-balik setiap hari. Mungkin tadi kenapa gue bilang istimewanya cuma 140-an kilometer, karena memang kilometernya cuma dipakai segitu doang gitu. Dan ini mobil juga di rumah, lo pakai buat daily nggak sih Om? Enggak, daily enggak, jarang. Ketika gue kerja, karena gue kerja di daerah Palmerah sana ya. Jalannya itu sangat crowded banget, jadi gue mendingan pakai motor. Kalau pakai mobil itu bisa bunuh diri. Dulu pernah kita coba pakai mobil dari kantor jam 5, pulang nyampe rumah jam 8, sama jam menyiksa itu. Jadi nggak pakai lah untuk harian kerja. Kecuali kalau saya lagi visit kemana gitu yang butuh jangkauan jauh lewat tol, baru
kita pakai. Oke, sekedar teman-teman tahu mungkin garasinya Om Pras ini di daerah Jakarta Selatan teman-teman ya. Terus Om, ini modifikasi apa aja nih Om yang udah pernah lu kerjain di sini Om? Modifikasi sih nggak banyak, jujur aja kita belum merubah banyak, hanya interiornya aja. Interior tuh hanya dinambahin double blower karena dulu nggak blower, single blower ya. Karena kalau itu aja sih. Sebenarnya saya hobi modifikasi, cuman kalau saya takut ganti pelek yang 17 atau 16 karena hobi kita masih ke alam, masih suka main ke gunung, kita camping segala macam. Nah, itu saya takut kalau pakai ring 17 gitu. Seperti itu sih. Berarti ini emang udah kuat banget ya Om ya. Dari 2001 teman-teman, 2001 ini bukan 2021 ya, 2001 sampai sekarang masih kuat, mesinnya masih enak, kaki-kakinya nyaman banget, gua akuin tadi gua bawa sempet nyaman banget, terus juga power steeringnya enak. Ini buat dulu pertama kali nih Om, boleh dibisikin Om, berapa sih ngangkatnya sini? Dulu saya ngangkat itu sekitar 85 Tahun berapa tuh Om? tahun 2010. 2010 kilometernya masih 56.000. History servisnya ada tuh, kartu-kartunya servis. Ada buku servisnya, ada buku manual booknya masih ada. Luar biasa teman-teman, gila. Ternyata tahun itu aja ini main condition baru di bawah 10.000 berarti ya? Di bawah 10. Di bawah 10.000 km tuh ada. Gua nggak nakut-nakutin kalian, tapi memang mobil ini kalau misalnya masih low kilometer mendingan kalian sikat deh harganya berapapun. Gue yakin mobil ini tuh kuat dan tahan lama. Buktinya dari tahun 2021 tahun 2001 sampai sekarang belum ada perubahan yang gimana banget. Buat mesin gimana nih Om? Mesin kita hanya servis rutin aja, servis kecil, servis besar, belum pernah turun mesin. Belum pernah turun belum mesin pernah. Oke. Injection paling kita servis injection, dipakai injection cleaner segala macam itu aja sih. Buat servisnya sendiri nih Om, kira-kira lu habis berapa sih kalau setiap kali servis? Murah banget biayanya itu. Aduh, kalau kita bisa nyari spare part itu banyak banget, beribu-ribu spare part ya, ada online, ada itu, tinggal kita mau pakai yang KW berapa. Dimanapun ada gitu istilahnya. Dulu yang penting teman-teman bisa cari aja, bisa cari tempat spare part, bisa cari montirnya gitu. Saya punya kenalan montir di bengkel resmi di daerah Blok M sana. Dulu masih zaman di Fatmawati. Ketika di Fatmawati digusur itu kan pada pindah ke Blok M yang di basement itu. Yang di bawah itu. Iya. Kita di Blok M situ. Di Blok M itu dia mesin juga pegang, kaki-kaki pegang, AC juga bisa pegang gitu loh. Itu sih. Yang penting kenalan itu aja. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan balikin ke dia gitu aja. Yang penting punya pegangan. Oke, gila teman-teman. Ini satu lagi hal yang mungkin gue lebih tekanin, kenapa lo harus ngambil Kijang, karena satu, spare partnya murah dan banyak. Itu. Yang kedua, mau yang original atau non original itu berlimpah luah. Lo kalau mau cari spare partnya Kijang model apa aja ada. Jangan pernah takut miara Kijang, oke? Lewat sebentar teman-teman, banyak motor lewat ternyata di sini. Ramai banget, iklan dulu teman-teman. Oke, Om, buat gue nih misal nih, gue punya duit 40-60 jutaan, sekarang kan range-nya segitu ya. Selain mobil Kijang, lu ada referensi apa sih? Kalau mobil untuk yang 7-seater ya masih Kijang lah, generasi Kijang boleh lah dilirik. Tapi kalau untuk 7-seater, mobil-mobil yang bukan 7-seater bisa dari Soluna, bisa Grid Corolla, bisa kalau Lancer ya kan, bisa itu sih. Itu bahkan di bawah 40 juta juga ada, tergantung tahunnya dan kondisinya. Tapi kalau mau ambil itu lebih baik itu. Sekarang banyak kan anak muda yang suka seperti itu, mobil-mobil begitu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di angka 40-60 jutaan cukup variatif, tetapi balik lagi kebutuhan kalian apa? Apakah 7-seater atau yang yang cuma 4. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau cek Kijang. Ingat, pertama adalah mesinnya dulu, kaki-kaki dan interiornya. Kalau udah lengkap semuanya, baru kalian bisa nego atau bisa dicek ke dalam-dalam sampai ke bengkel resmi. Oke?
Itu aja dulu cerita dari gue saat ini sama Om Pras. Terima kasih Om Pras. Sama, thank you Bang. Udah boleh minjemin mobilnya buat di-review. Besok-besok teman-teman boleh yang mau di-review tulis aja di komen atau di DM ke Hartomotif. Kita bisa langsung ketemuan, bisa kita set buat review sekaligus ngobrol-ngobrol kayak gini. Seru kan? Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah buat teman-teman yang mau tahu terus cerita tentang otomotif yang bakal gue bahas satu persatu. Sampai jumpa teman-teman.